Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat beraktivitas hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu dijaga, dilindungi, dirawat, dan diberikan keberkahan. Baik ilmu, rezeki, ataupun eh, pengetahuan, apalagi ya, waktu dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, jadi gue kali ini mau sharing tentang pengalaman gue pribadi. Jadi tadi pagi itu, sedangkan tadi malam itu gue punya kebiasaan, punya habit, yang mana habit itu biasanya gue itu buat to do list tuh. Buat to do list itu adalah aktivitas kegiatan yang harus gue lakukan besok. Ternyata ketika udah gue tulis, ini habit gue pagi ini jam 5 gini gini gini, jam 6 begini begini, jam 7 begini begini, jam 8 begini begini. Ketika hari esoknya ternyata gue kesiangan. Dan ketika gue kesiangan, itu bawaannya mager banget. Jadi ketika gue mau beraktivitas, kayaknya males gitu. Dan ternyata pas males itu, tubuh ini kayaknya nggak mood itu mau gerak. Biasanya kan kalau pagi itu gue olahraga biasalah pemanasan, terus jogging biasanya. Ketika kesiangan bangun jam 7 malah malas untuk ngelakuin aktivitas di hari itu gitu. Jadi bawaannya tuh mager terus. Dan ternyata penyebab dari kita itu tidak produktivitas itu akibat karena kita kadang kesiangan yang pertama. Kemudian karena kita udah punya tujuan, harapan, kemudian tujuan dan harapan itu tidak tercapai, tidak terpenuhi. Jadi barangkali itu juga yang menyebabkan diri kita itu malas atau tidak bergerak untuk melakukan hal yang sudah kita tetapkan. Dan tadi pagi juga gue bawaannya itu lemes banget, lemes. Dan kebetulan lagi ada problematika kehidupan gue yang biasanya itu ada utang lah ya, utang gue ada empuk. Tentu gue berpikir negatif di situ. Ternyata teman-teman semua, pikiran itu dapat mempengaruhi alam semesta, dapat mempengaruhi hati, mood atau suasana hati, dan pikiran juga itu dapat mempengaruhi produktivitas kehidupan kita, teman-teman. Nah, kalau kalau lihat sini, kita lihat produktivitas. Produktivitas itu adalah suatu yang secara waktu itu dikit tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Misalkan kalau kita tuh mau melakukan perubahan itu nggak perlu lah kita langsung 100% secara signifikan, secara cepat, tidak perlu. Perubahan itu cukup 1%, atau teknik orang Jepang itu Zinzyu kalau nggak salah itu ya. Perubahan itu cukup 1%. Misalkan teman-teman suka main gitar, biasain main gitar itu dalam satu hari minimal 1 menit, besoknya 2 menit, besoknya 3 menit, besoknya 4 menit, besoknya 5 menit. Misalkan teman-teman mau jadi seorang atlet atau mau jadi masuk ke dalam anggota TNI atau Polri, nah dari situ teman-teman setiap pagi bisa langsung push up, bisa 5 kali, 10 kali, atau bahkan sampai 20 kali. Dan itu dihitung dari 1% setiap harinya. Dan itu membutuhkan yang namanya konsisten, disiplin, dan komitmen yang tinggi, teman-teman semua. Jadi produktivitas ini ketika kita berpikirnya negatif thinking atau berpikir negatif itu dapat mempengaruhi aktivitas atau keseharian kita, sehingganya itulah yang menyebabkan kita tuh malas, nggak mau ngapa-ngapain, dah mau ngapain kayak gini terus. Dan itulah yang akan menjadikan kita tuh di hari itu bisa jadi hari yang kurang beruntung atau hari yang kurang baik di hari itu. Ya karena kita yang pertama barangkali belum menetapkan goal atau to-do list tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat dari produktivitas, dari pengalaman saya tadi pagi itu, saya punya punya guru namanya Adiwe Gunawan, dia ahli hipnosis. Jadi di video dia itu bisa teman-teman lihat juga bahwa pikiran itu mempengaruhi hati, perasaan, dan mood. Itu bisa mempengaruhi. Jadi ketika saya berpikir negatif, itu tubuh saya itu malah lemes semua. Pikiran, pokoknya bawaan itu lah, mau tidur aja lah, mau usaha, mau dagang juga males. Kenapa? Karena saya berpikir negatif. Berpikiran negatif saya itu berpikir tentang utang. Dan teman-teman, mudah-mudahan utang saya lunas. Jadi malu juga nih saya ngomong cerita di sini. Nah, jadi ketika saya berpikir itu, tubuh saya itu rasanya tuh mager banget. Tapi saya sendiri adalah Teddy yang lainnya yang memerangi pikiran negatif itu, bahwa kata Teddy yang lain itu, Teddy yang baik ini datang. Masalah hutang itu nggak usah dipikirin. Dunia ini adalah permainan. Dunia ini hanya senda gurau belaka. Kita lupain itu, kita tetap semangat. Caranya gimana semangat? Satu, ternyata caranya adalah visualisasi. Apa sih itu visualisasi? Jadi visualisasi itu berasal dari kata visual itu gambar, ya, menggambarkan atau membayangkan atau mengimajinasikan sesuatu yang ingin kita inginkan. Misalkan kita membayangkan sesuatu yang baik. Kita lagi berada di taman, kemudian air surga mengalir, air terjun ada, kemudian kita lagi di hayunan. Itu dapat mempengaruhi mood atau suasana hati kita menjadi baik. Maka itulah yang menyebabkan kita itu ketika kita bervisualisasinya baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan menuju ke sini.
produktivitas. Tadi juga saya sedikit malas untuk membuat video YouTube ini. Dan ternyata ketika saya sholat tadi, saya membayangkan suatu kalau saya lagi di taman, lagi bermain air, ada air terjun, ada bidadari bahkan. Jadi moodnya berubah lagi tuh. Nah ternyata mood atau suasana hati itu bisa mempengaruhi dengan bagaimana kita berpikir. Kalau kita berpikir negatif thinking, itu maka mood kita itu kurang baik gitu. Atau suasana hati kita tuh bawahnya mager, malas dan sebagainya. Sehingga itu tidak membuat kita itu produktivitas. Tapi ketika kita berpikirnya beda lagi, berpikirnya positive thinking, berpikirnya baik, berpikirnya husnuzon atau berpikirnya baik pada siapapun, apapun, itu membuat diri kita tuh moodnya bangkit lagi. Bahkan bisa afirmasi di situ. Jadi saya semakin baik, saya semakin kaya, saya semakin makmur, saya semakin sejahtera. Saya hidupnya semakin berkepemimpinan, semakin enak, semakin nyaman, semakin bahagia. Itu juga dapat mempengaruhi tubuh kita atau hormon-hormon di tubuh kita sehingga kita tuh dapat bangkit dari keterpurukan atau rasa mager itu kalau bahasan agaulnya sekarang. Nah, gitu. Jadi cara untuk produktivitas setiap hari adalah berpikir positif. Kalau dalam kita itu ada yang namanya meditasi. Meditasi itu kan ada juga yang mereka begini, tarik nafas kemudian membayangkan sesuatu aktivitas itu yang kita senangi atau yang kita inginkan. Sehingganya dari situ mempengaruhi mood hati dan suasana hati bagus itu, kita akan banyak tertawa dan bahkan kita itu bisa menciptakan keajaiban yang lain gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman, rahasia produktivitas adalah bagaimana kita bisa berpikir positif dimulai di pagi hari minimal. Atau bahkan kita bisa bangun tidur, itu bisa mempengaruhi mood kita. Bahkan itu yang bisa menentukan baik dan buruknya di hari kita atau hari itu berjalan. Bisa teman-teman cek video saya di yang lalu tentang beruntung atau tidak beruntungnya manusia itu terletak dari mana dia memulai harinya gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk mendapatkan produktivitas dalam keseharian kita itu terlihat dari bagaimana paradigma dan pola pikir kita atau mindset kita itu berpikir benar dan positive thinking. Terima kasih teman-teman, saya Teddy Adiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.